wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Babul amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Bab perintah untuk menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Hadis 186 An Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Dari Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ati fil usri wal yusri wa mansyati wal makrahi. Kami berbaiat sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan semangat maupun tidak disukai. Wa ala atharatin alaina, sekalipun penguasa lebih mengutamakan diri mereka daripada kami. Atharah. Wa ala alla nunazi'al amra ahlahu, dan berbaiat untuk tidak melepas urusan dari ahlinya, yakni tidak memberontak kepada penguasa. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kecuali kalau engkau melihat kekafiran yang nyata hingga bagi kalian di sisi Allah ada bukti. Tidak boleh memberontak kepada penguasa kecuali penguasanya kafir nyata, bukan praduga, bukan dicurigai, tapi nyata. Wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laim, dan kami berbaiat untuk menyampaikan kebenaran dimanapun kami berada, dan agar tidak takut di jalan Allah dengan celaan orang yang mencela. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, al-bai'atu syar'iyyatu la takunu illa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam au imamil muslimin al-a'zam. Bai'at, sumpah setia yang syar'i, hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pemimpin yang agung, pemimpin besar, presiden, raja,
khalifah. Al-munfidu li ahkamillahi wa maduna dzalik, yang menegakkan hukum-hukum Allah dan yang di bawahnya. Wa maduna dzalik, adapun selain itu, kabai'ati masyayikh turuq sufiyah, seperti baiat-baiatnya kepada syekh-syekh, guru-guru tarekat sufi, au umara'ul jama'atil islamiyah, atau pemimpin-pemimpin jamaah islamiyah, fabai'atun muhdatsatun lazimama laha wala khitam, maka itu adalah baiat yang diada-adakan, tidak ada kendali baginya, yakni baiat bid'ah. Misalnya saya ngaku jadi pemimpin, lalu jemaah Thoriq harus baiat sama saya, sumpah setia untuk membela baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka bid'ah itu seperti baiat-baiat jamaah-jamaah yang tidak kelihatan bentuknya, istilahnya jamaah bawah tanah. Jamaah bawah tanah, cacing itu. Nggak boleh. Baiat itu sama pemimpin yang dia bisa menegakkan kekuasaan. Itu yang syar'i. Yang kedua, al-bai'atu lil imamil a'zam la takunu illa fi ta'atillah. Baiat kepada pemimpin yang agung sekalipun tidak boleh dilakukan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Apabila pemimpinnya menyuruh kita durhaka kepada Allah, enggak boleh dengar, enggak boleh taat. Jadi baiat, sumpah setia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Pelajaran yang ketiga, ta'atul imamil a'zam fil ma'rufi wajibatun fil mansyati wal makrahi wal usri wal yusri walau khalafa hawan nafs. Taat kepada pemimpin yang agung dalam kebaikan wajib hukumnya, baik dalam keadaan semangat maupun tidak suka, baik dalam keadaan lampang maupun susah, walaupun hal itu menyelisihi hawa nafsu. Ini hawa nafsu kita enggak suka, disuruh mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jika penguasa yang menyuruh, wajib taat. Misalnya disuruh jihad, perang. Umumnya orang takut mati. Kalau disuruh perang, ntar kalau mati, gimana? Istri masih muda, gitu. Takut mati. Maka enggak boleh, harus berangkat. Kalau imam yang sudah menyuruh, hukumnya fardu ain. Fa idastunfirtum fanfiru. Apabila kalian disuruh berangkat jihad, maka berangkatlah. Itu penunaian baiat kepada pemimpin yang agung. Pelajaran yang keempat, samaratut ta'ati fi jami'i ma dzakara fil hadisi ijtima'u kalimatul muslimin wa nafdul khilafi min sufufihim.
buah dari ketaatan dalam semua yang disebutkan dalam hadis akan menyatukan kalimat kaum muslimin dan menepiskan khilaf dalam barisan mereka. Makanya manhaj ini, manhaj Quran, sunnah ala fahmi salafil ummah, senantiasa mengingatkan jamaahnya untuk taat kepada penguasa. Dan pengajian-pengajiannya selalu diingatkan. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Kita disuruh mendengar dan taat. Tidak seperti kelompok-kelompok yang suka menggunjing penguasa. Mereka itulah yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kaum muslimin semuanya. Pelajaran yang ke-5, hurmatul khuruji ala wulatil umur wa qitaluhum wa in kanu fasaqah. Haram hukumnya memberontak kepada pemimpin walaupun mereka fasik. Walaupun mereka fasik. Pemimpinnya minum khamr misalnya. Pemimpinnya berzina. Berontak sama mereka enggak boleh. Lianna fil khuruji alaihim mafsadatun a'zam min fusqihim fayartaqibu akhaffud dararain. Karena memberontak kepada penguasa yang fasik, kerusakannya lebih besar daripada kefasikan mereka. Penguasa fasik, dosa dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tetapi pemberontakan kita kepada mereka akan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka kita harus menempuh mudarat yang lebih ringan. Penguasa yang fasik, mudarat, suatu yang bahaya. Memberontak kepada penguasa, mudarat, dan lebih besar mudaratnya. Kalau ada dua mudarat, ada dua bahaya, pilih bahaya yang lebih ringan. Ada persimpangan jalan. Jalan ke kiri, di sana ada bahaya, ketemu anjing. Jalan ke kanan, di sana ada bahaya, ketemu singa. Antum mau lewat jalan kiri apa kanan? Tergantung. Kalau singa tapi ompong, ya nggak apa-apa. Mendingan singa tapi paling digigit geli doang. Jadi kita pilih yang mana yang mudaratnya lebih ringan. Nah, kita kadang nggak ngerti. Taunya nih penguasa fasik ini, zalim nih, kita harus gulingkan. Nggak tahu.
bahaya yang lebih besar, nggak mikir. Karena umumnya manusia itu hamajun ro'a, buih di lautan, akan mengikuti setiap teriakan yang keras. Yang mana yang teriakannya lebih keras, itulah yang diikuti. Beda dengan thalabul ilmil mutqin, penuntut ilmu yang tekun, dia bisa mikir, bisa membedakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran yang terakhir, adamu munazaati wulatil umuri illa idza dhahara minhum kufrun muhaqqiqun fayajibu indahal inkaru alaihim wal intisari lil haqq. Tidak menentang atau keluar dari penguasa kecuali nampak dari mereka kekafiran yang hakiki, maka wajib ketika itu mengingkari mereka dalam rangka membela kebenaran. Al-intisaru lil haqq, membela kebenaran. Itu pun ada syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan dalam syarah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Apa syaratnya boleh memberontak kepada penguasa? Di antaranya kekafirannya nyata, kaum musliminya punya kekuatan, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan lain-lain yang disebutkan oleh ulama. Makanya kemungkaran banyak di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Disiksa keluarga Yasir, kemungkaran. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta melawan majikannya Yasir, Ammar, Ummu Sumayyah, Ummu Yasir. Tidak, Nabi hanya mengatakan, wahai keluarga Yasir, kabar gembira dengan surga. Nabi enggak sanggup melindunginya. Kalau kita enggak punya kekuatan, ya sabar. Hadis berikutnya, Anin Nu'man ibn Yasir, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Mathalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan batas-batas Allah, wal waqi'u fiha, dan orang yang terjatuh dalam larangan-larangan Allah, kamathali qaumin istahamu 'alas safinah, seperti perumpamaan orang yang berundi untuk naik kapal. Orang yang menegakkan hukum-hukum Allah. Ada orang yang terjatuh mengerjakan larangan-larangan Allah. Perumpamaan mereka semua seperti orang undian, kocok, arisan, untuk naik kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka jadilah sebagian mereka di kapal lantai atas, sebagian mereka di kapal lantai bawah, sesuai dengan undiannya.
Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Mereka yang berada di bagian kapal di bawah, apabila mereka mau mengambil air, harus naik melewati orang yang di atas. Misalnya meja ini kapal, ada yang bagian atas, nah ini bisa langsung lihat laut, bisa nimba. Bagian bawah nggak bisa. Kalau mau ngambil air harus naik ke atas. Ya nggak sama dengan kapal yang ada sekarang. Kapal yang ada sekarang bisa 5 lantai, bisa lebih. Jadi kalau mau ngambil air harus melewati yang di atasnya. Faqalu, lalu mereka berkata, "Law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Kalau kita bikin lubang saja di bagian kita ini di bawah, satu lubang, sehingga kita tidak harus mengganggu teman kita yang di atas. Kalau dinding kapal dilubangi, kan masuk tuh air. Jadi ngambil air nggak usah naik ke atas. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau mereka dibiarkan dengan keinginan mereka, maka binasa semuanya. Kalau kapal itu dilubangi bagian bawah, air masuk. Tenggelam itu yang di bawah. Kalau yang di bawah tenggelam, yang di atas ikut tenggelam apa tidak? Tenggelam semuanya. Begitulah kita hidup bermasyarakat seperti orang yang naik kapal bersama. Sehingga satu masyarakat dengan masyarakat yang lain hendaknya saling melindungi, saling menjaga, saling bahu-membahu. Begitu juga dalam perahu dakwah ini. Dijaga dakwah ini. Jangan dirusak. Apa yang sudah ada dijaga. Ini udah jalan lancar, jangan mau sok pinter. Inisiatif seperti penghuni kapal yang di bawah ini. Mau melubangi dinding kapal. Niatnya baik biar nggak ganggu yang di atas. Berapa banyak niat-niat yang baik tetapi tidak sampai kepada tujuan. Jadi tidak boleh merusak. Wa in akhadhu ala aidihim. Kalau penghuni kapal yang di bawah itu dicegah, najau wa najau jami'a, mereka selamat dan semua penghuni kapal juga selamat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sangat bagus sekali Nabi SAW membuat perumpamaan. Rumah tangga juga ibarat bahtera kecil, perahu kecil. Sehingga sering diistilahkan bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga yang mengarungi samudera kehidupan. Menuju pulau yang dituju namanya pulau kebahagiaan. Itu bahtera rumah tangga
bisa berjalan dengan lancar tanpa rintangan dan tantangan. Kalau kokoh bahteranya dan tangkas nahkodanya. Suami, istri, anak-anak, kalau semuanya bertakwa kepada Allah, jalan itu rumah tangga sampai kepada tujuan kebahagiaan. Tetapi kalau suaminya zalim, ibarat nahkodanya zalim, bisa tenggelam itu kapal. Atau istrinya banyak dosa dan maksiat, maka bisa tenggelam itu bahtera rumah tangga. Harus saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Wasiat mewasiati dengan kebenaran, wasiat mewasiati dengan kesabaran. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, darbul amthalil waqi'iyyatil muhissiyah atau muhissah yusaidu ala fahmil afkaril mujarradah. Membuat permisalan yang nyata, yang bisa diindra, akan membantu pemahaman pemikiran saja. Kalau Nabi tidak membuat permisalan dalam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah kehidupan, kurang tergambar di benak kita. Tapi begitu Nabi membuat permisalan, seperti orang yang naik kapal, lalu ada yang kebagian di atas, di bawah. Oh, begitu. Guru yang sangat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajar dengan memberikan misal-misal, contoh-contoh. Bukan sekedar materi tanpa ada contoh. Fayaj'aluha suwaran hayyatan tastaqirru fil adhan, sehingga beliau menjadikannya sebagai gambaran hidup yang melekat dalam pemahaman. Memang luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik. Siapa yang belajar pengen jadi guru, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Males apa disiplin Rasulullah? Disiplin. Kalau guru males, gimana muridnya? Semangat, disiplin. Jangan gerimis, libur gerimis. Ini baru hujan air. Hujan batu juga ngumpet. Hujan batu ngapain turun ya, pecah pala. Tapi ada semangat begitu jadi guru. Mau hujan, mau panas. Sehingga bisa diteladani. Pelajaran yang kedua, uqubatu tarkil munkari la ta'udu ala tarikihi fahasib bal ala al-mujtama'i bi asarrihi haitsu na'dzabul 'amah bihaitsu nu'adzibul 'amah bidzunubil khassah illam yunkirul munkar. Hukuman meninggalkan kemungkaran tidak hanya kembali kepada yang meninggalkannya saja, tetapi menimpa kepada masyarakat semuanya. Sehingga kadang diadab secara umum dengan doa orang secara khusus yang apabila tidak mengingkari kemungkaran.
Jadi kalau ada kemungkaran dibiarkan. Itu yang kena adab bukan cuman yang membiarkan dan berbuat mungkar saja. Kita semua kena. Penghuni kapal yang di atas tidak ikut melubangi, yang melubangi dinding kapal yang di bawah. Tapi begitu kapal tenggelam, semuanya tenggelam. Antum melihat cucu jadi maling, jangan dilindungi sama engkongnya. Anaknya jadi maling, cucunya jadi maling. Tegur, diingatkan. Serahkan ke kantor polisi. Kalau enggak, anaknya rusak jadi maling. Bapaknya juga malu punya anak maling. Kakeknya juga malu. Ini kadang kita kalau sama anak orang lain tegas. Giliran sama anak sendiri, biarin, namanya juga anak-anak. Gitu. Nggak boleh. Harus kepada keluarga sendiri harusnya lebih tegas. Contoh yang menarik dalam hal ini adalah kisah perang Uhud. Yang melanggar pasukan pemanah yang enggak taat. Tetapi akibatnya menimpa kepada semuanya. Rasulullah ikut merasakan penderitaan ketika perang Uhud. Fa inna halakal mujtama'i mutarattibun ala tarki ashabil munkari ya'ishuna fil ardi fasada. Sesungguhnya kebinasaan masyarakat adalah akibat dari meninggalkan para pelaku kemungkaran hidup di muka bumi berbuat kerusakan. Kalau koruptor dibiarkan, tidak dicegah, rusak semuanya, sengsara semuanya. Di Indonesia kadang koruptor juga, tapi korupsi buat bangun masjid. Gitu. Tetap tidak boleh, walaupun buat bangun masjid. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali dari hasil yang baik. Pelajaran yang ketiga, inna kulla munkarin yartaqibuhul insanu fi mujtamihi innama huwa harqun khatirun fi salamatil mujtama'. Sesungguhnya kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang di tengah masyarakatnya itu adalah lubang yang berbahaya bagi keselamatan masyarakatnya. Makanya ada anak muda kumpul-kumpul pada minum minuman keras. Jangan dibiarin, biarin aja, bukan anak saya. Tegur, nggak berani. Negur jangan sendirian. Mereka misalnya ada 5 orang lagi nongkrong. Jemaah masjid datang 10 orang. Gitu. Tegur baik-baik. Yang negur 1 orang, yang nemenin 9. Kalau nggak berani sendirian. Ini di lingkungan sini nggak boleh nih untuk mabok-mabok begitu. Tegur mereka. Ya pertama lapor dulu. Lapor pada polisi, suruh ditegur. Sebab kalau nggak lapor nanti disalahin juga sama polisi. Kalau polisinya ditegur, karena nggak ada laporan, gitu.
Maka masyarakat cerdas. Laporkan, nggak ada tindakan, jamaah masjid datang. Kalau disalahkan sudah ada laporannya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan strategi-strategi yang semoga Allah melindungi kita semua. Pelajaran yang keempat, hurriyatul insan muqayyadatun bid-dhamani huquqin nas man haulahu wa dhamani masalihahum atau masalihihim. Kebebasan manusia berkaitan dengan jaminan hak-hak manusia yang ada di sekitarnya dan jaminan kemaslahatan mereka. Hidup ini bebas, tapi ada batasannya. Bukan berarti hak asasi manusia suka-suka saya. Ya, kapal di bawah itu bagian saya lubangi hak saya. Tidak boleh. Harus melihat kemaslahatan orang lain. Antum beli tanah 100 meter. Kemudian antum gali itu tanah 100 meter. Yang dengan sebab galian tanahmu sendiri, tanah sekitarmu bisa longsor. Itu enggak boleh. Hak-hak saya, tanah-tanah saya ada aturannya. Enggak boleh mengganggu orang lain. Rumah saya, suka-suka saya, bikin loteng. Begitu bikin jendela, pas kamar mandi tetangga, nggak boleh. Niat banget. Ya. Kan rumah saya, suka-suka saya, nggak boleh, ini ganggu orang. Dan lain-lain faedah. Di antaranya qad yatasarrafu ba'dun nasi bima yadurrul mujtama bidafin istihadi khati wa niyatin hasanah. Kadang-kadang sebagian manusia melakukan perbuatan yang memudaratkan masyarakat. Muncul dari ijtihad yang salah. Dan niatnya baik. Niatnya baik. Jangan mengganggu yang di atas. Dia punya ijtihad, lubangin saja nih yang di bawah. Enggak bisa. Fayajibu man'ahum wa tabsirihim binata'iji ma yaf'alun. Maka wajib mencegah mereka dan memberitahu kepada mereka akibat dari apa yang mereka lakukan. Enggak boleh lubangin. Kenapa enggak boleh? Ini bagian saya. Betul bagian kamu, tapi kalau tenggelam kamu, kami di atas juga ikut tenggelam. Inilah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Pelajaran yang lain, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar samamun aman li mujtama'ati min ghadabillahi wa iqabih. Menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran merupakan benteng yang aman bagi masyarakat dari kemurkaan Allah dan hukuman Allah. Kalau dibiarkan orang berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka hukuman. Orang-orang yang memperhatikan, dia menceritakan. Di bulan Desember misalnya, Natalan, mereka maksiat.
tahun baruan mereka maksiat. Setelah itu maka langit menurunkan hujan yang menimbulkan banjir. Bumi pun gempa. Itu setiap tahun. Orang yang memperhatikan itu tahu. Wah, lihat nih, ntar 25 Desember pada peringatan Natal. Berbuat maksiat dan dosa. Kembang api, petasan, segala macam. Tahun baru. Dangdutan. Setelah itu biasanya akhir Januari, Februari banyak sekali malapetaka datang. Itu kejadian hampir tiap tahun. Maka hendaknya kita mencegah. Adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pelajaran yang lain, al-mas'uliyatu fil mujtami'il muslim mustarakatun la tunatu bi fardin bi ainih. Tanggung jawab dalam masyarakat muslim itu tanggung jawab bersama, bukan individu tertentu. Bal kulluhum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, bahkan semuanya adalah pemimpin, masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Di masyarakat ini harus kerjasama satu dengan yang lain, tidak boleh individualis. Yajuzu qismatul aqar al-mutafawut bil qur'ati wa in kanat fihi uluwi wa sufl. Bolehnya kita membagi al-aqar, properti atau bagian-bagian tanah atau bagian-bagian yang lain dengan cara undian. Boleh, untuk mendapatkannya boleh diundi. Walaupun ada yang kebagian di atas, ada yang kebagian di bawah. Yahiqqu li sahibil uluwi ayyamna sahibuhu sufla ayyalhaqa dararan bil aqar. Orang yang ada di bagian atas dia berhak untuk mencegah saudaranya yang ada di bagian bawah apabila menimbulkan bahaya. Pelajaran yang terakhir, laisa li sahibis sufl ayyahdatha ma yalhaqud darar bi sahibihil ulu. Tidak boleh bagi orang yang ada di bagian bawah melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan mudarat bagi orang yang ada di bagian atas. Fa in fa'ala dzalik lazimahu islahu. Apabila dia melakukannya, maka wajib dia memperbaikinya. Antum punya tadi tanah bersebelahan dengan tanah orang. Tanah antum digali ke bawah. Tanah tetangga longsor, antum wajib memperbaikinya. Begitulah. Misalnya antum bikin rumah, air dari genteng rumah antum jatuh ke dinding tetangga, rembes ke dalam. Itu suka ada berantem sama tetangga karena gara-gara air hujan. Kebebasan kita terkait dengan orang lain. Gak boleh suka-suka kita orang lain mendapatkan mudarat dari kita. Tanggung jawab. Mungkin di dunia antum jenderal atau apa, gak berani tetangganya. Itu. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan balasannya. Hadis 188 An Ummil Mu'minin Ummis Salamah Hindin binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, sesungguhnya akan diangkat sebagai amil di tengah kalian para pemimpin yang kalian mengenalnya tetapi kalian mengingkarinya. Kalian mengenalnya, yakni dia muslim. Kalian mengingkarinya karena kelakuannya yang tidak adil. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membencinya, maka dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salima. Siapa yang mengingkarinya, dia telah selamat. Jadi kita akan ada. Kalau sekarang lihat ada pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin korup, udah dari dulu dikasih tahu. Gak heran. Barang siapa yang membenci, maka dia berlepas diri. Barang siapa yang mengingkari, dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a. Akan tetapi dosa itu bagi orang yang ridho dan mengikutinya. Benci enggak, mengingkari enggak, bahkan menyetujuinya. Itu yang ikut mendapatkan dosanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatilhum? Ya Rasulullah, kita perangi saja penguasa seperti itu. Qala la, kata Nabi, jangan. Ini manhajul anbiya fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Metode para nabi dalam menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ngelihat penguasa-penguasa yang seperti itu, kata sahabat, kita perangi aja Rasulullah. La, jangan. Ma'aqamu fikumus salah, selama mereka masih mendirikan salat. Rawahu Muslim. Gak boleh memeranginya, mendemo penguasa, gak boleh. Mereka masih salat. Yang boleh itu kalau mereka kafir dan kafirnya nyata. Hadis ini menunjukkan min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu amma sayaqa minal maghibat. Termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan tentang apa yang akan terjadi dari perkara-perkara gaib. Di zaman Nabi belum terjadi, nanti akan terjadi. Terbukti apa tidak? Terbukti. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Sabdanya pasti terbukti. Yang kedua, idza ahdatsal umara ma yukhalifu syariah. Apabila terjadi pada penguasa perkara yang menyelisih syariat, fala yajuzu lil ummati muwafiqatihim ala dzalik. Maka tidak boleh umat menyetujuinya. Jadi kalau penguasa punya gagasan-gagasan, punya rencana-rencana, punya proyek-proyek yang bertentangan dengan syariat, gak boleh kita menyetujuinya. Tidak menyetujui bukan berarti memberontak. Jangan kebablasan. Pelajaran yang ketiga, an-nasu thalathatun, manusia ada 3 golongan, minhum may yakrahu biqalbih, di antara mereka ada yang benci dengan hati, fayakunu qad tabara'a minal ma'siyah, maka dia telah berlepas diri dari maksiat. Wa minhum may yastati'ul inkaru biyadihi aw lisani, di antara mereka ada yang sanggup merubah dengan lisan atau tangannya,
fayaslam minal mu'akhadati bidzambil khassah. Maka dia selamat dari hukuman atas dosa yang dilakukan orang secara khusus. Seperti Yahudi ketika dikutuk jadi kera dan babi, orang yang mengingkari dengan lisan atau dengan tangan selamat, nggak kena hukuman. Tapi yang diam saja, nggak mengingkari, itu dia ikut dikutuk jadi kera dan babi. Wa minhum may yastahsinu hadzal qaba'ih. Di antara mereka ada yang menganggap baik keburukan-keburukan ini. Fayahfi ala ra'sihi fi ghadabillah, maka dia meluncur dengan kepala di bawah menuju kemurkaan Allah. Gak boleh kita menyetujui program-program, proyek-proyek, harus mengingkarinya minimal dengan hati. Itu pengesahan misalnya undang-undang LGBT harus ditolak. Pelajaran yang keempat, as-salatu unwanul Islam wal fariqu bainal kufri wal iman. Salat itu adalah tanda keislaman seseorang dan pembeda antara kafir dan iman. Orang kafir enggak salat, orang mukmin menjaga salat. Dari pembeda antara kekafiran dan keimanan adalah salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.